pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu ya. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Gak berasa loh, udah hampir 2 bulan kita gak bertatap muka secara langsung. Cici senang sekali hari ini Cici bisa kembali menyapa adik-adik semuanya meski lewat layar kaca. Nah, perkenalkan, nama Cici Cimeda. Nama Cici Juli. Nama saya Koni. Oke, nah adik-adik, mungkin sebagian adik-adik ngerasa bosan, ngerasa bete ya. Kita harus berkegiatan semuanya dilakukan dari rumah aja gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi pada saat ini Tuhan masih anugerahkan kepada kita kesehatan dan juga kecukupan. Nah, saat ini kita mau mengawali kebaktian online kita. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Semuanya ikut ya, pakai gerakan ikutin Cici, oke? Yuk, kok. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik semuanya ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kecukupan yang juga Tuhan anugerahkan kepada kami, dan untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh mengikuti kebaktian online pada hari ini. Kiranya di dalam kasih anugerah Tuhan, Tuhan boleh memimpin adik-adik yang ada di rumah maupun Cici dan Koko yang melayani pada hari ini, agar kiranya kebaktian ini pun boleh berjalan di dalam pimpinan dan juga anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, mungkin ada banyak hal yang membuat kita merasa khawatir, merasa takut gitu ya. Kenapa ya Ci? Kok kita khawatir dan juga takut? Iya adik-adik, kita khawatir, kita takut. Gimana kalau kita yang tertular? Nah, selain itu juga mungkin papi mami kita di rumah, kondisi pekerjaannya saat ini juga tidak menentu. Kondisi bisnisnya juga belum tentu stabil gitu ya. Nah, namun satu hal yang pasti adalah bahwa kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita
tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itulah yang menjamin kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, saat ini yuk Cici mau ajak adik-adik kembali bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Nah, kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. So, adik-adik di rumah yuk kembali berdiri. Kita semuanya harus pakai gerakan ya. Oke, yuk sama-sama kita nyanyiin lagunya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Natalia. Sebelumnya, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Ku ingin dengar cerita. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya, walaupun saat ini kita harus menjalani stay at home. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus kembali ke surga. Sebelumnya, Cici minta kita siapkan dulu Alkitab kita supaya kita dapat memahami cerita hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan, kita minta hikmat, sehingga kita bisa melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari, untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa yang baik, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini Cici mau bertanya,
Adik-adik pernah nggak sih mendengar kabar dari orang tuanya adik-adik? Kalau tiba-tiba nih misalnya papa atau mamamu harus pindah kerja, sehingga semua keluarga harus ikut pindah ke tempat yang baru. Pasti banyak perasaan yang muncul dalam diri kita. Entah itu perasaan senang, perasaan bingung, atau bahkan perasaan takut. Kayak apa ya tempat yang baru itu? Kita tidak pernah tahu loh situasi yang baru yang ada di lingkungan yang baru tersebut. Kita harus mengira-ngira apa yang akan terjadi di sana. Tapi ternyata yang namanya pindah rumah itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi di dalam diri manusia. Bukan lagi kita pindah ke kota atau provinsi atau negara yang baru, tapi kita semua akan pindah ke sebuah dunia lagi yang baru. Walaupun waktu pemindahannya untuk tiap orang itu berbeda-beda loh. Mungkin ada yang masih anak-anak sudah pindah, atau mungkin juga orang dewasa yang sudah bekerja, dia pun harus berpindah. Atau bahkan mungkin dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, dia sudah tua, dan akhirnya sudah waktunya untuk pindah. Jadi kepindahan itu adalah suatu hal yang pasti. Hanya kapan kita tidak pernah tahu. Sekarang pertanyaannya, kemana kita akan pindah? Syukur pada Tuhan yang memberikan janjinya loh kepada kita semua loh adik-adik, bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan satu jaminan keselamatan. Jadi ketika kita pindah, kita akan pasti pindah ke surga. Lalu bagaimana dengan mereka yang menolak Tuhan Yesus? Cici yakin kalian pasti sudah tahu jawabannya. Betul sekali adik-adik. Mereka tidak mungkin mendapat bagian di dalam surga, tapi mereka akan pindah ke dalam neraka. Hari Kamis kemarin, kita umat Kristen baru saja loh memperingati hari kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Ya, Tuhan Yesus yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan mati untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit. Tapi bukan bangkit dengan tubuh yang lama, bukan lagi tubuh yang mudah hancur, bukan lagi tubuh yang fana kalau orang bilang, tapi dengan tubuh yang kekal. Tuhan Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-40 dia kembali ke rumahnya, yaitu di surga. Betul sekali, surga yang kelak akan jadi milik kita juga. Sekarang Cici mau tanya, ada gak sih ya perasaan penasaran gitu? Kayak apa sih surga itu? Pasti semua orang pernah berpikir surga itu tempat yang seperti apa? Di dalam bayangan semua orang pasti akan bilang, wah surga itu tempat yang indah sekali. Tapi apa dia pernah pergi ke surga? Gak mungkin. Karena Alkitab sendiri pun bilang, yang pernah pergi ke surga ya cuma Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, surga yang kelak akan jadi rumah kita, tidak ada seorang pun loh yang pernah melihat atau bahkan tinggal di surga. Tapi semua orang membayangkan surga itu tempat yang sangat luar biasa indahnya. Namun cuma sebatas membayangkan. Tapi Tuhan Yesus sendiri pernah tinggal di surga, dan memang surga itu justru rumahnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini adik-adik kita akan membicarakan mengenai surga. Seperti apa sih tempat tinggal kita kelak itu? Mari adik-adik, Cici ajak kalian buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dalam ayat 13 ini sudah jelas sekali dinyatakan bahwa Yesus satu-satunya orang yang sudah pernah ke surga. Ada di sini yang pernah naik ke surga? Mungkin sering kita dengar, saya pernah dari surga ini, tapi apakah betul? Hanya satu orang yang betul-betul pernah datang dari surga, bahkan dialah yang mempunyai surga itu. Lalu di ayat 31 dan 32, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi.
Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tapi tak seorang pun yang mau menerima kesaksiannya itu. Dalam ayat tersebut jelas tertulis tidak ada seorang pun yang pernah ke surga selain daripada Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak manusia itu. Sayangnya ketika Tuhan Yesus menceritakannya pada banyak orang, justru orang banyak itu menolak kesaksiannya Tuhan. Jangan sampai ya kita menjadi orang yang menolaknya. Lalu apa sih sebetulnya kesaksian Tuhan Yesus mengenai surga? Cici yakin kalian pasti sering dengar doa Bapa Kami, bahkan ada yang sudah menghafal doa Bapa Kami ini. Betul, ada 3 hal yang Tuhan Yesus nyatakan mengenai surga dan hal itu tersimpan di dalam doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, ajarkan kami untuk berdoa." Dan Tuhan memperkenalkan surga lewat doa itu. Ya, melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu kita diberitahu 3 hal mengenai surga. Yang pertama, Bapa Kami yang ada di surga. Jelas sekali, surga berarti adalah tempat kediaman daripada Allah. Makanya dikatakan, Bapa Kami yang ada di surga. Lalu yang kedua, surga adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Hal itu terlihat ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga." Jadi surga adalah tempat di mana kehendak Allah terjadi. Apakah menurut kamu kehendak Allah adalah hal yang buruk? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Jadi pernah kamu bayangkan kira-kira surga itu seperti apa? Di mana kehendak Allah terjadi, yang artinya tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Yang ada itu hanya sukacita, damai sejahtera. Hanya ada kasih. Coba bayangkan, kira-kira surga itu seperti apa ya? Lalu yang ketiga, pada kalimat penutup di doa Bapa Kami, jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan lagi, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya." Betul, surga adalah tempat yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Dari kata empunya, jelas-jelas di atas dikatakan Bapa Kami yang ada di surga. Berarti yang mempunyai surga adalah Bapa. Bapa Kami, itu Tuhan kita sendiri yang memiliki surga itu. Dia menyatakan bahwa surga adalah tempat yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Jadi coba dibayangkan ya, yang tadi itu sudah penuh dengan kehendak Allah, situasi tempat yang menyenangkan, ditambah sudah ada tempat yang penuh kuasa dan kemuliaan. Jadi kebayang dong, kita pergi ke tempat yang betul-betul luar biasa. Tidak ada lagi perkataan, perbuatan yang tidak baik. Semua sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi betul-betul tempat yang penuh kasih, penuh kemuliaan. Jadi kira-kira menurut kalian surga itu tempat yang seperti apa ya? Yang pasti, kalau dari doa Bapa Kami tersebut, surga adalah tempat yang sangat luar biasa. Bahkan di luar pemikiran manusia bahwa surga itu adalah tempat yang betul-betul indah. Dan Tuhan Yesus pun sudah kembali loh ke surga. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bahkan hal ini bukan cuma 1 kali Tuhan Yesus katakan, tapi Tuhan Yesus mengatakan itu sampai kedua kali. Mari kita lihat di Yohanes 17 ayat 24. Dalam Yohanes 17 ayat 24 Cici bacakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Tuhan sudah menyatakan bahwa di mana Tuhan Yesus berada, disitulah juga kita yang adalah kepunyaannya pun berada.
Dan sangat jelas Tuhan memberikan satu janji lagi dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dibacakan sekali lagi ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas banget di ayat ini, di Yohanes 14 ayat 1-3 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan satu janji, bahwa Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga ketika tiba kita untuk pindah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Jika mau menerima Tuhan Yesus dan setia mengikuti Tuhan. Jadi janji ini adalah bagi mereka yang mau terima Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus? Pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sambil memandang kota Yerusalem, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya karena Ia tahu bahwa sebentar lagi Dia akan kembali ke surga. Dan murid-muridnya akan ditinggalkannya untuk sementara. Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya dan juga sebuah perintah yang baru supaya mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada ketika mereka sudah menerima janji Roh Kudus. Dan setelah itu Tuhan Yesus pun terangkat ke surga dengan disaksikan oleh para murid-muridnya. Para muridnya, bayangkan, jangankan murid-muridnya, kamu pun ketika melihat orang bisa naik terangkat ke surga, pasti akan merasa wah, takjub. Nah, begitu juga dengan murid-muridnya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka terus melihat ke atas. Bayangkan, bagaimana caranya ya? Tuhan Yesus terus dilihat sampai ke atas. Sampai tanpa disadari ada 2 orang malaikat menegur mereka, mengajak mereka berbicara. Dan mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus sudah naik ke surga. Tapi jangan khawatir, suatu hari Dia akan datang kembali dari surga dengan cara yang sama ketika Ia naik ke surga. Dan janji itu bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus saat itu loh, tapi juga untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang mau menerima Tuhan Yesus. Apakah kalian mau menerima janji keselamatan itu? Nah, sambil merenungkan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu ayat yang akan menjadi ayat yang menguatkan kita. Cici minta loh, ayat ini dihafalkan ya, yaitu dari Filipi 3 ayat 20. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita sudah memiliki kewarganegaraan surga. Seorang warga negara memiliki hak untuk tinggal di satu negara dan menikmati semua fasilitas yang ada di dalam negara itu. Sama seperti kamu saat ini adalah warga negara Indonesia. Kamu bisa bersekolah di Indonesia dan kamu boleh tinggal di Indonesia kapanpun kamu mau tanpa diusir. Nah, begitu juga ketika kamu menjadi warga negara surga. Ya, semua fasilitas surga dapat kamu nikmati. Tapi jika nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita baru bisa dibilang sebagai warga negara surga. Nah, syaratnya bagaimana dong? Cuma satu, yaitu kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi adik-adik jangan pernah berpikir gini ya, saya kan masih kecil. Ingat ya, waktu manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi jangan sampai kamu terlambat mengambil keputusan penting ini. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Cici punya sebuah cerita.
Ceritanya ini terjadi di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Saat itu sedang dilakukan kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani ini dilakukan dalam sebuah gedung sekolah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari banyak orang yang datang, tapi tidak semuanya loh menerima keputusan untuk mau terima Tuhan Yesus. Begitu juga ada seorang bapak, dia dari suku Indian. Bapak ini tiap hari datang bersama istrinya. Sampai suatu hari istrinya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi bapak ini belum, tapi rajin tiap hari datang. Tapi bapak ini tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Pada hari yang terakhir, di hari yang ke-7, diadakan perjamuan kudus di ruang utama. Tapi bapak pendeta ini melihat perjamuan kudus hanya boleh dihadiri oleh orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Sayangnya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus justru banyak kan yang berdiri di luar. Karena orang-orang lain, orang banyak itu malah tertarik hanya untuk mendengar, tapi tidak mau menerima keputusan. Akibatnya mereka menghalangi orang-orang yang bisa menerima perjamuan kudus. Sampai akhirnya Bapak Pendeta ini mengeluarkan pengumuman. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tolong untuk mereka yang belum mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, belum bisa menerima perjamuan kudus ini. Karena itu, saya persilakan untuk pindah keluar dari ruangan ini dan pindah ke ruangan yang di sebelah, supaya orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan dapat menerima perjamuan kudus ini dapat masuk ke dalam ruangan ini. Bapak Indian ini terkejut dengan pengumuman yang diberikan oleh Bapak Pendeta tadi. Dengan wajah pucat, dia pun keluar. Begitu juga dengan orang-orang yang lainnya. Dan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus pun boleh masuk ke dalam ruangan untuk menerima perjamuan kudus. Akhirnya, Bapak Pendeta ini sempat melihat dengan orang Indian ini. Ketika semua kebaktian ini sudah selesai, Bapak Pendeta ini menghampiri orang Indian ini. Bapak, kenapa? Saya melihat Bapak rajin loh datang. Tapi Bapak tidak pernah mengambil keputusan. Dan hari ini kami mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah lambang memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi hanya mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus saja yang bisa mengikuti perjamuan kudus. Roti adalah lambang dari tubuh dan anggur adalah lambang dari darah Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh loh sembarangan orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tapi tadi saya lihat loh, Bapak sangat terkejut. Ada apa ya, Pak? Lalu Bapak Indian ini sambil menangis dia berkata, ketika Bapak mengusir saya ada perasaan bahwa Tuhan Yesus yang mengusir saya saat itu. Sehingga saya berpikir, apakah saya ditinggalkan? Apakah saya harus diusir? Saya juga mau seperti mereka, bisa masuk ke dalam ruangan utama dan ikut di dalam perjamuan kudus. Lalu pendeta itu hanya berkata, hanya satu caranya, yaitu menerima Kristus. Sampai pada akhirnya Bapak ini bilang, saya mau menerima Tuhan Yesus karena saya tidak mau lagi diusir. Saya tidak mau lagi jadi orang yang terbuang. Dan akhirnya Bapak ini bersama dengan istrinya pun menerima Kristus dan ia dibaptis. Betul saja, tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, ada kejadian. Dia harus pindah. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan setelah kebaktian kebangunan rohani ini,
Bapak ini sedang bekerja di tempatnya. Bapak ini sedang menarik gerobak sampahnya. Teman-temannya melihat dia sedang menarik dan dia datang untuk bekerja. Tapi kok gak balik-balik ya? Sampai akhirnya mereka menemukan ia berada dekat dengan tempat ia bekerja. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dia sudah pindah. Untungnya dia sudah mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang indah yang sudah dia ambil. Ketika dia harus pindah dari dunia ini, dia sudah memiliki jaminan keselamatan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah mengambil keputusan yang tepat? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu, untuk jaminan keselamatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Hari ini Bapa, kami ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah hidup kami boleh Engkau kuasai, Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga setiap tingkah laku dan perbuatan kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa. Oke adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik semuanya udah pernah bikin celengan kan sebelumnya? Atau wadah? Adik-adik boleh kumpulkan persembahan dan masukkan ke dalam celengan ataupun wadah yang udah adik-adik buat. Nanti pada saat kita kembali berkumpul di gedung gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur Tapi Tuhan Beri Makan. Membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, dan saat ini kami mau kembali mempersembahkannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh kuduskan dan perkenankan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menderita dan mati di atas kayu salib. Namun tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Dan Tuhan Yesus yang ada di surga adalah Tuhan yang akan senantiasa menyertai hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sahabat kita. Untuk menutup kebaktian online kita pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu, Yesus Sahabatku. Kasih-Mu
kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memimpin kebaktian kami pada hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang kami boleh nyanyikan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh menolong hidup kami untuk boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, sampai bertemu kembali minggu depan adik-adik semuanya.